Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop Asus ROG, yaitu adalah ROG Zephyrus G. Dan ini adalah Zephyrus G yang 502D. Ya, Zephyrus G adalah seri Zephyrus kelas terjangkau, karena seperti yang kita tahu, harga Asus Zephyrus itu ada di kisaran 20 jutaan ke atas, bahkan 30 jutaan ke atas. Dan ini harganya ada di bawah 20 juta, yaitu sekitar 18 jutaan rupiah. Kenapa? Karena ya dia pakai prosesornya AMD Ryzen 3000 Mobile. Nah, ini dipersenjatai oleh AMD Ryzen 3750H dan VGA-nya adalah GTX 1660 Ti. Nah, seperti apa sih performa dari laptop ini? Apa aja sih yang dipangkas sehingga harganya bisa semenarik ini? Nah, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. ROG Zephyrus adalah lini laptop flagship milik Asus yang terkenal dengan bodinya yang tipis. Di keluarga Zephyrus sendiri terbagi menjadi beberapa kelas. Ada Zephyrus S atau Super Slim untuk kelas seri atasnya, lalu ada Zephyrus M di kelas mid-range, dan ada Zephyrus G untuk versi terjangkaunya. Zephyrus G GA502D yang ada di studio kita ini dipersenjatai oleh Ryzen 7 3750H dan GTX 1660 Ti Max-Q Design. Sebuah GTX 1660 Ti yang dipotong boost clock-nya hingga 500 MHz, atau lebih rendah 25% performanya dibandingkan dengan GTX 1660 Ti biasa. Lalu terdapat RAM 8GB single channel, SSD 512GB NVMe, layar Full HD IPS level dengan refresh rate di 120Hz, dan laptop ini sudah dibekali oleh Windows 10 original. Pertama, mari kita bahas dulu dari bodi bagian luarnya. Hampir seluruh bodi permukaan laptop ini didominasi oleh warna hitam. Di bagian luarnya menggunakan lapisan brush aluminium dan terdapat sebuah logo mata ROG yang cukup besar. Logonya ini bisa menyala namun tidak terlalu kentara. Zephyrus G GA502D ini punya bobot yang termasuk ringan untuk sebuah laptop gaming, yakni mencapai 2,1 kg saja, dengan ketebalan maksimal di 1,99 cm. Di bagian layarnya, Asus Zephyrus G GA502D ini punya ukuran layar di 15,6 inci dengan bezel yang sangat tipis, di mana bezelnya ini hanya memiliki tebal di 0,7 cm saja. Di bagian bawah, kita akan melihat terdapat tulisan ROG Zephyrus berwarna hitam. Untuk panelnya, di sini Asus menggunakan panel dari Panda dengan seri LM156LF, di mana ini adalah panel yang mirip dengan panel Panda yang ada di Asus TUF Gaming FX505DT dan DY. Namun, panel Panda yang ada di Zephyrus G GA502D ini punya akurasi warna yang sedikit lebih baik. Untuk brightness-nya juga tidak terlalu baik karena masih di bawah 300 nits. Panelnya juga pakai kelas entry level yang tidak disarankan untuk mengerjakan editing ataupun desain grafis profesional. Namun untuk main game, kualitas segini sih udah oke banget. Pada bagian hinge-nya ini cukup kokoh, namun walaupun begitu tidak bisa kita buka sampai dengan 180 derajat. Berbeda dengan Zephyrus seri atasnya, Zephyrus GA502D ini tidak dilengkapi dengan sistem pendinginan Ergolift Design. Mungkin karena dapur pacu yang digunakan di sini juga tidak terlalu panas, sehingga tidak perlu membutuhkan sistem pendinginan yang semewah itu. Pembuangan panas di sini terdiri dari 4 bagian lubang exhaust, 2 di belakang, 1 di atas keyboard, dan 1 di sebelah kanan. Di mana lubang yang di sebelah kanan ini sering mengganggu tangan kanan kita yang sedang memegang mouse. Padahal lubang exhaust tersebut lebih cocok ditaruh di sebelah kiri yang kosong ini. Untuk keyboardnya di sini sangat generik sekali, tidak ada lampu RGB-nya dan backlight-nya pun hanya satu warna, hanya ada satu tingkat kecerahan warna dan hanya satu zona saja. Travel distance-nya ini pendek banget seperti laptop-laptop kelas entry level pada umumnya, sehingga agak mengganggu ketika sedang bermain game. Untuk layout-nya sendiri di sini terdapat tombol-tombol shortcut yang terpisah di bagian atas dan tombol power-nya juga terpisah. Lalu untuk clickpad-nya di sini tidak ada keluhan, enak dan presisi. Di clickpad-nya ini tidak terdapat tombol dedicated untuk klik kiri dan klik kanan. Untuk I/O-nya di sebelah kiri laptop kita akan menemukan charging port, LAN port, port HDMI, satu buah USB 3.2 Gen 1, satu buah USB Type-C dan audio combo jack. Di sebelah kanan terdapat Kensington lock, exhaust fan, dan 2 buah USB 3.2 Gen 1. Di bagian belakang terdapat 3 buah lampu indikator yang akan terekspos di bagian bawah layar jika laptopnya kita buka seperti ini.
Lalu kita buka bagian dalam dari laptop ini. Di sini tidak terdapat slot penyimpanan 3,5 inch untuk menyimpan hard disk ataupun SSD. Yang ada hanya 2 buah slot M.2 PCI Express kali 2, di mana yang di sebelah kanan ini kosong. Dan terdapat 1 slot RAM kosong yang bisa kita tambahin RAM untuk konfigurasi dual channel. Nah, ini nih yang saya suka dari Asus. Terdapat tulisan slot M.2 ini support PCIe kali berapa. Ini sangat memudahkan dan informatif banget. Lalu untuk slot RAM-nya di sini yang satu lagi tampaknya disolder. So, hanya 1 buah slot RAM saja yang bisa kita ganti ataupun kita tambahin. Oke, sekarang kita akan tes performa dari laptop ini. Tes yang pertama adalah daya tahan baterainya. Di sini saya coba tes untuk menonton film dengan mode normal tanpa battery saver dan tingkat brightness-nya di 100%. Hasilnya cukup memuaskan karena bisa tahan sampai kurang lebih 3 jam. Lalu yang kedua, kita akan tes suhu CPU dan GPU dari laptop ini. Tes CPU dan GPU ini menggunakan 3D Mark Firestrike Stress Test. Tes suhu ini menggunakan 2 skenario. Skenario pertama, laptop tanpa aksesoris apapun, dan yang kedua menggunakan kipas laptop Cooler Master SF17. Ya, ini adalah kipas laptop yang dibuat khusus untuk laptop gaming yang maksimal bisa memuat laptop gaming ukuran 19 inch. Terdapat kipas besar ukuran 18 cm yang siap untuk membantu mendinginkan suhu laptop. Terdapat juga 4 mode ketinggian yang bisa kita pakai untuk menyesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Lalu di bagian samping dan belakangnya terdapat ruang untuk kabel manajemen. Di bagian belakang kita akan menemukan 4 buah slot USB extension dan laptop ini ada nyala LED-nya yang berwarna merah. Dan ini adalah hasil pengujian suhunya. Di pengujian game, kita akan menggunakan 2 skenario. Skenario pertama adalah RAM single channel, dan skenario kedua adalah RAM dual channel. Di sini kita menggunakan RAM dari Team Group, yaitu adalah T-Force Vulkan. Di game pertama yaitu adalah Shadow of the Tomb Raider, di settingan highest plus TAA aktif. Asus Zephyrus GA502D ini cukup ngos-ngosan ternyata, karena hanya mendapatkan rata-rata FPS yang berada di sekitar 40-an FPS saja, dengan 1% low FPS yang sangat rendah. Teman-teman perlu banget pakai RAM dual channel untuk main di settingan highest. Kalau single channel sebaiknya pakai settingan medium saja. Nah, di mode dual channel ini, rata-rata FPS-nya melonjak drastis ke 57 FPS atau sedikit lebih tinggi daripada MSI Alpha 15 yang pakai VGA Radeon RX 5500M. Di game kedua yaitu F1 2019, di settingan Ultra High dan TAA aktif. Laptop ini bisa mendapatkan rata-rata di 61,8 FPS. Ya, FPS segini sudah sangat-sangat baik dan bisa terlihat cukup smooth ketika dimainkan. Kemudian jika kita pakai RAM dual channel, average FPS-nya sedikit bertambah ke 65,9 FPS, di mana kali ini GTX 1660 Ti Max-Q masih lebih unggul dibandingkan Radeon RX 5500M, walau F1 2019 ini adalah game andalannya Radeon. Di game ketiga yaitu CSGO. Di sini kami pakai settingan high dan MSAA 4 kali. Rata-rata FPS yang bisa didapatkan sudah sangat playable dan bisa menyesuaikan dengan refresh rate layar ini yang mencapai 120 Hz, di mana pada single channel RAM kita bisa dapat rata-rata di 108 FPS. Sedangkan jika kita pakai RAM dual channel, rata-rata FPS-nya melonjak drastis mencapai 140-an FPS. Di game terakhir yaitu adalah PUBG Steam. Saya pakai settingan terendah atau semua very low. Ya, walaupun pakai settingan very low, ternyata game PUBG ini masih terbilang berat untuk laptop ini, karena hanya mendapatkan rata-rata di 52,7 FPS saja. Saya saranin pakai RAM dual channel untuk main PUBG Steam, karena bisa dapat tambahan FPS yang cukup lumayan, yaitu mencapai rata-rata di 75 FPS. Asus Zephyrus GA502D ini benar-benar menggiurkan. Bahkan ada beberapa marketplace yang sudah menjual laptop ini di kisaran harga 16 jutaan rupiah. Harga tersebut bakal bersaing ketat dengan MSI Alpha 15 yang menggunakan Radeon RX 5500M. Kalian bisa lihat reviewnya di video kita yang lalu, cek linknya ada di kanan atas.
Namun, MSI Alpha 15 menawarkan kenyamanan gaming yang lebih baik seperti keyboardnya yang empuk dan sudah RGB, lalu layarnya yang punya akurasi warna lebih baik. Sedangkan menurut saya, laptop ROG Zephyrus ini punya desain yang lebih keren dan bodinya lebih ramping. Lalu GTX 1660 Ti Max-Q Design ini juga punya performa yang masih sedikit di atasnya Radeon RX 5500M, walau harganya pun sedikit lebih mahal. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.